Pengadilan Negeri Jombang berdiri sejak tahun 1970. Pengadilan Negeri Jombang kelas 1B menjadi salah satu pilar instansi Badan Peradilan yang agung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jombang sebagai salah satu lembaga pengadilan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat telah menyelenggarakan pelayanan administrasi peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-court. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjer biaya secara elektronik, pembayaran panjer biaya secara online, pemanggilan para pihak, dan persidangan secara online. Layanan e-court dapat diakses oleh pengguna terdaftar dan maupun pengguna lain, yang mana pengguna terdaftar ialah seorang advokat dan pengguna lain ialah masyarakat perorangan maupun badan hukum. Di dalam e-court terdapat 4 layanan yang diantaranya meliputi: yang pertama, e-filing atau pendaftaran perkara secara online, yang kedua, e-payment atau pembayaran secara online. Pada tahap ini, pengguna akan membayar panjer biaya perkara sesuai dengan taksiran panjar atau eskum yang telah dihitung secara otomatis oleh sistem, yang mana penghitungannya didasarkan kepada komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, serta besaran biaya radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Yang ketiga, e-summons atau pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan secara elektronik dengan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Dan yang keempat, e-litigasi, persidangan secara online yang memuat dokumen persidangan yang meliputi gugatan, permohonan, persetujuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pembuktian, dan pengucapan putusan yang dilakukan secara elektronik. Berikut adalah tata cara pendaftaran perkara melalui e-court. Yang pertama, memilih pengadilan. Pihak yang mendaftar memilih pengadilan tujuan mendaftar perkara. Yang kedua, mendapatkan nomor register online. Setelah memilih pengadilan, pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan nomor register online. Yang ketiga, pendaftaran kuasa. Pendaftaran surat kuasa ialah bagian dari tahapan di mana advokat harus mengunggah surat kuasa sebelum melanjutkan ke pendaftaran perkara. Yang keempat, mengisi data pihak. Pengisian data pihak ini terdiri dari data penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Yang kelima, upload berkas. Tahapan berikutnya ialah melengkapi dokumen gugatan yang harus diunggah. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diunggah dalam tahapan upload berkas gugatan. Yang keenam, elektronik SKUM. Dengan lengkapnya data pendaftaran dan dokumen pendaftaran perkara, maka akan mendapatkan taksiran panjer biaya dalam bentuk eskum yang di-generate otomatis oleh sistem. Yang ketujuh, e-payment. Pengguna terdaftar atau pengguna lain setelah mendapatkan eskum akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjer perkara. Dan tahapan yang terakhir ialah mendapatkan nomor perkara. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi di saat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran, sehingga selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi, dan serta perkara tersebut akan didaftarkan kepada pengadilan yang dituju. Dalam penerapan e-court di Pengadilan Negeri Jombang, segala bentuk teknis dan prosedur berpacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Terlepas dari penerapan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, terdapat hambatan yang kerap dialami dalam pelayanan e-court pada Pengadilan Negeri Jombang, yakni terletak pada tahapan e-summons atau pemanggilan para pihak. Pada tahapan ini, pemanggilan dilakukan secara otomatis dengan mengirim pemberitahuan kepada para pihak melalui email atau nomor WhatsApp yang telah didaftarkan sebelumnya. Adapun hambatannya ialah tidak terbacanya pemberitahuan pemanggilan para pihak oleh pihak yang berperkara di email maupun di nomor WhatsApp. Hambatan ini kerap dialami oleh para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi atau para pihak yang cenderung tidak aktif dalam hal gadget. Sehingga ketika para pihak mendapatkan pemberitahuan pemanggilan melalui email atau nomor WhatsApp, mereka cenderung
kedua, yakni adanya human error. Biasanya terjadi pada penulisan email ataupun nomor WhatsApp yang salah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Jombang berupaya mengkonfirmasi dan memastikan bahwasanya alamat elektronik dan nomor WhatsApp yang diisi oleh pengguna itu benar dengan cara menghubungi alamat email dan nomor WhatsApp pengguna secara langsung sebelum beralih ke tahap pendaftaran selanjutnya. Sekian hasil penelitian kami mengenai implementasi sistem administrasi perkara melalui e-court pada Pengadilan Negeri Jombang. Terima kasih.